Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sekarang ini negara kita, kampung kita kembali dibuat takut dan cemas karena wabah virus corona yang belum berakhir. Bahkan indeksnya terus meningkat. Ada beberapa daerah yang sudah meningkatkan pengawasan dan penjagaannya yang ketat karena arealnya sudah memasuki zona merah. Bahkan ada yang sudah zona hitam. New normal bukan berarti semua sudah menjadi lebih mudah. Jaga diri kita baik-baik. Biasanya orang menganggap remeh karena dia belum terkena. Tetapi kalau sudah merasakan terkena, luar biasa penderitaannya. Rasanya seperti tenggelam, saking susah bernafas. Kalaupun bernafas, seperti dipenuhi dengan pecahan kaca. Karena itu, ini tugas kita bersama, melawan wabah yang sampai saat ini belum juga berakhir. Jika kita bersama-sama mematuhi aturan protokolnya, maka insya Allah kita akan terbebas dan bisa selamat dari wabah yang sangat menakutkan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari segera kita laksanakan. Ada 5 protokol yang diajarkan di dalam agama kita supaya kita bisa selamat dan melindungi diri kita, keluarga kita, kampung kita, dan negara kita biar terbebas dari virus ini. Yang pertama, disiplin protokol kesehatan. Salah satu protokol Islam yang harus dilakukan dalam situasi sekarang ini adalah menjaga kebersihan anggota badan, khususnya adalah tangan. Kaum muslimin setiap hari mengambil wudu minimal 5 kali untuk menunaikan sholat, termasuk membasuh muka dan tangan. Mencintai kebersihan dan kesucian adalah perbuatan yang sangat disukai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah 222. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, senjata yang sangat ampuh dan pelindung diri yang kuat untuk menjaga kesehatan dan godaan setan adalah dengan selalu berwudu yang benar, dawamul wudu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-wudu'u silahul mu'min. Berwudu adalah senjatanya orang beriman. Dengan berwudu juga akan keluar dan terhapusnya dosa-dosa kita bersamaan dengan mengalirnya tetesan bekas wudu pada anggota tubuh kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'al abdul muslimu
awil mu'minu faghasala wajahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'al akhiri qatril ma'i fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kulli khati'atin. Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, kemudian ia mencuci wajahnya, keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatan kedua matanya bersamaan dengan tetesan air wudu. Jika ia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air tetesan berwudu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, protokol ibadah dan doa. Meningkatkan ibadah, berdoa dan pendekatan diri kepada Allah, bagian dari usaha umat manusia agar terhindar dari mara bahaya, wabah dan bala. Karena dialah yang menurunkan penyakit ini, maka dia pula yang akan melenyapkannya. Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali dia juga yang menurunkan obatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Doa adalah senjata terbaik bagi umat mukmin dalam menghadapi kondisi sulit. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dalam hadisnya, ta'awwadu billahi min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Muttafaqun alaih. Mintalah perlindungan kepada Allah dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Berdoalah dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Di antaranya adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah yang dengan sebab namanya tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat membahayakan atau mendatangkan mudarat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tiada yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang zalim. Termasuk juga doa-doa tolak bala yang sering dibaca saat kita melaksanakan salat berjamaah. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabar rizki wa abwabal quwwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukalah bagi kami pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kenikmatan, pintu rezeki, pintu kekuatan, pintu kesehatan, pintu keselamatan, pintu afiah, dan pintu surga.
Ya Allah, jauhkanlah kami dari semua ujian dunia dan siksaan akhirat. Palingkan kami ya Allah dari keburukan dunia dan siksa akhirat dengan hak Quran yang agung dan derajatmu yang pemurah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, protokol istighfar. Saatnya kita bersama-sama senantiasa selalu beristighfar, karena begitu banyak dosa-dosa yang dilakukan umat manusia di dunia ini. Dengan selalu beristighfar, memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa, maka Allah akan segera melenyapkan bala dan bencana ini, sesuai dengan janji Allah dalam firman-Nya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka beristighfar meminta ampun. Surah Al-Anfal ayat 33. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-abdu aminun min adabillah mastaghfarallah. Seorang hamba benar-benar aman dari azab Allah selama mereka beristighfar kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masyarul muslimin rahimakumullah. Nabi Yunus alaihissalam telah memberikan contoh kepada kita saat terjebak dalam perut ikan. Lalu beliau segera beristighfar dan memohon ampun atas segala dosa-dosanya, karena telah meninggalkan perintah Allah, bahkan didahului dengan memperbaharui tauhid dan keimanannya. Dan ini Allah sudah abadikan dalam firman-Nya, wa dannuni iddahaba mughadiban fazanna allan naqdir alaihi fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tanpa istighfar tidak mungkin Nabi Yunus alaihissalam bisa keluar dari perut ikan hingga hari kiamat kelak. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. As-Saffat ayat 143 sampai 45. Masyarul muslimin rahimakumullah. Keempat, protokol sedekah. Bersedekahlah dengan tenaga, harta, ilmu, pikiran, apapun yang bermanfaat dalam kebaikan bagi orang lain dalam situasi yang mencekam ini. Karena pada hakikatnya kebaikan-kebaikan itu sudah bernilaikan sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik adalah sedekah. Riwayat lain Nabi kita bersabda, bersegeralah bersedekah, sebab yang namanya bala tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Dau mardakum bis sedekah, wa hassinu amwalakum biz zakah, wa'iddu lil bala'i ad-du'a. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Bentengilah harta kalian dengan zakat. Siapkanlah doa untuk menghadapi musibah. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Kelima adalah protokol solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat adalah bentuk ibadah dan amal yang disukai Allah. Semakin sering seseorang beribadah, maka semakin dekat dia dengan Allah.
dekatkan seseorang hamba dan Allah. Inilah penyebabkan datangnya rahmat Allah, pertolongan dan perlindungan Allah dari segala bahaya, termasuk di dalamnya COVID-19 ini. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang bersolawat kepadamu wahai manusia, dan malaikatnya dengan memohonkan ampun untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Terkhusus lagi pada hari ini, hari yang sangat baik ini, tingkatkanlah salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ati fa'aksiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Hari yang paling baik adalah hari Jumat, maka perbanyaklah salawat di hari ini, karena salawat kalian dipersembahkan ke pangkuanku. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu mari sama-sama kita berjuang melawan wabah yang melanda kampung kita dan negara kita ini sesuai dengan kemampuan dan porsi kita masing-masing. Dengan kebersamaan ini, moga Allah akan kabul segala doa kita, dipelihara kita dari bahaya dan bencana ini, dan kita diselamatkan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, berjumpa lagi dan bertemu lagi dengan saya. Nah, pada kali ini sahabat muslim, di situasi yang Covid sekarang sedang meningkat dan kita harus menjaga imun kita tetap prima, di antaranya dengan terus berolahraga. Tapi satu hal nih sahabat muslim yang sangat penting adalah yang harus kita pelihara dan jangan sampai terkena corona, nauzubillah, yaitu dengan selalu berwudu, dawamul wudu. Kenapa? Karena berwudu adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Jadi dengan kita berwudu, kita sudah kita lindungi diri kita dengan berwudu. Nah, berwudu yang benar adalah mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Pertama adalah dengan mencuci tangan 3 kali, ya kan? 3 kali, sunnahnya seperti itu. Kemudian menghirup, memasukkan air ke dalam hidung, karena di dalam hidung ini banyak sekali kotoran, berawal daripada sumber segala penyakit. Istinsya, kemudian istinsar, yaitu memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkannya lagi. Setelah itu baru ke kumur. Nah, dengan sahabat muslim menjaga wudhu ini, maka akan terlindungi diri kita dari segala macam penyakit, terutama virus corona yang sedang melanda negara kita sekarang ini. Bukan hanya itu sahabat muslim, bahwa dengan kita selalu berwudhu, berarti diri kita sudah bersih secara zahir dan batin. Karena dengan berwudu bukan hanya menghilangkan penyakit, tapi juga menghapus dosa. Semua bekas-bekas tetesan, bekas tetesan air wudu ini adalah akan menghapus dosa. Baik yang dari tangan maupun dari muka, ini akan menghapus dosa-dosa kita. Bahkan Rasulullah dalam hadisnya, orang yang senantiasa memelihara wudhu akan dijuluki nanti di hari kiamat gurran muhajjalin, yaitu orang yang bercahaya, bersinar terus. Karena itu sahabat muslim, di hari-hari kita yang situasi COVID-19 ini, peliharalah, lindungilah diri kita dengan selalu menjaga wudhu kita. Pesan Rasulullah, al-wudu'u silahul mu'min, bahwa berwudhu adalah senjatanya, perisainya, pelindungnya orang beriman. Terus ya, jangan lupa selalu berwudu. Karena dengan wudu, kita akan senantiasa bersih, zahir dan batin kita. Terima kasih, semoga bermanfaat.